Om Swastiastu. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang studi kelayakan bisnis usaha Yen Taiti. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kadek Doni Patawiguna, NPM 1732121 358. Nah, di sini dimulai dari latar belakang. Bisnis atau usaha yang akan didirikan bergerak di bidang kuliner, yaitu minuman yang saat ini sedang menjadi tren di kalangan masyarakat, yaitu minuman racikan teh Thailand. Sebelum akan mendirikan usaha ini, terlebih dahulu diperhitungkan segala macam persiapan dalam memulai usaha seperti modal, rencana pemasaran, dan tujuan. Nah, rencana pemasaran dalam penjualan Taiti ini akan dijual di sebuah lokasi tempat wisata kuliner anak muda. Nah, lokasi yang akan dipilih cukup strategis karena berada di sekitar perumahan, sekolah, dan perkantoran. Nah, selain dijajakan di tempat tersebut, akan dijual secara online dengan menggunakan fasilitas sosial media seperti Instagram dan WhatsApp. Nah, berikut rumusan masalah dan tujuan analisis. Adapun rumusan masalah yaitu bagaimana kelayakan investasi pada usaha Yen Taiti dan pasar berdasarkan studi kelayakan bisnis. Nah, kemudian tujuan analisis untuk mengetahui layak atau tidaknya investasi pada usaha Yen Taiti dan pasar berdasarkan studi kelayakan bisnis. Selanjutnya, biodata perusahaan. Data perusahaan. Nama perusahaan Yen Taiti, bidang usaha, industri rumahan, jenis produk atau jasa, teh atau minuman, alamat usaha, Jalan Ratna nomor 68C, Denpasar. Nomor telepon 087-762-982-679. Alamat email yentaiti@gmail.com. Bentuk badan hukum usaha dagang, mulai berdiri 2019. Kemudian biodata pemilik, nama Kadek Doni Patawiguna, jabatan, pimpinan, tempat, tanggal lahir Bondalem 20 Agustus 1998, alamat Jalan Kenyeri 3 nomor 30, nomor telepon 087-762-982-679. Selanjutnya, landasan teori. Pengertian studi kelayakan bisnis adalah penelitian tentang dapat tidaknya suatu investasi atau proyek dilaksanakan dengan berhasil. Ada pula pengertian lain dari studi kelayakan bisnis adalah penelitian yang menyangkut berbagai aspek, baik dari aspek hukum, sosial ekonomi dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan operasi, sampai dengan aspek manajemen dan keuangannya, di mana itu semua digunakan untuk dasar penelitian studi kelayakan dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan apakah suatu proyek atau bisnis dapat dikerjakan, ditunda, dan bahkan tidak dijalankan. Nah, selanjutnya analisis. Aspek-aspek studi kelayakan bisnis, yang pertama dimulai dari aspek pasar, kedua aspek teknis dan produksi, ketiga aspek manajemen, keempat aspek keuangan, dan yang terakhir adalah aspek hukum. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Slamet Darmayana, NPM 17321212290. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aspek teknis dan produksi. Proses produksi. Kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan produksi yaitu yang pertama, mengembangkan ide pembuatan produk dalam membaca kebutuhan konsumen terhadap sebuah produk yang sedang populer yaitu kuliner. Yang kedua, melalui bagian produk, kami mulai menentukan bahan baku. Penunjang selain bahan baku, utama dalam hal ini kami melakukan survei ke pasar gula atau guna mendapatkan harga yang lebih kompetitif pasar. Yang ketiga, proses produksi. Proses produksi dilakukan dalam rangkaian kegiatan yang mengedepankan asas higienis guna terpercaya terhadap konsumen akan produk yang dipasarkan. Yang keempat, menyusun laporan keuangan. Tahapan ini dilakukan untuk membuat sistem manajemen yang baik dan kegiatan usaha. Kami percaya jika penanganan keuangan tersusun dengan baik, maksimal kegiatan produksi akan berjalan lancar dan maksimal. Berikutnya adalah bahan baku. Yang pertama, bahan baku yang digunakan adalah teh Thailand. Harganya 80.000.
Susu kental manis, harganya 8.500 kaleng. Yang botol 100.000 per 4 pieces. Gelas plastik 9.000. Plastik es mampu 4.000. Dan jumlah semuanya adalah 500. Yang selanjutnya operasional dan layout. Lokasi usaha. Lokasi penjualan terletak di Jalan Ratna nomor 86C Denpasar. Penentuan lokasi merupakan hal yang sangat penting dan harus dipertimbangkan karena lokasi yang tidak dapat mengakibatkan kerugian. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber bahan baku. Bahan baku yang dapat dipesan langsung melalui pasar akan siap dalam 1x44 jam sehingga dalam pemenuhan bahan baku tidak ada kendala. Yang kedua, mudah terlihat. Lokasi yang strategis dan mudah terlihat memberikan keuntungan tersendiri seperti menarik konsumen dan meminimalisir biaya promosi. Yang ketiga adalah lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar yaitu merupakan lingkungan perumahan warga, universitas, sekolah, dan pertokoan. Selanjutnya saya akan menjelaskan layout. Layout atau tata letak berkaitan dengan alokasi tata ruang. Guna menentukan ruang, layout merupakan pemetaan area yang dirancang sebagai tempat untuk menarik calon konsumen. Untuk data ke IHTIT, berikutnya aspek pemasaran. Aspek pasar merupakan inti dari perencanaan bisnis, atau maka aspek pasar harus benar-benar diuraikan secara baik dan realitas dengan melihat berbagai macam peluang dan kendala yang akan dihadapi nanti. Berikut aspek pasar dilihat dari segmentasi, target, posisi, proyeksi, permintaan, biaya pemasaran. Yang pertama, segmentasi. Segmentasi dari usaha ini meliputi semua kelas, yakni kelas menengah ke atas maupun kelas menengah ke bawah. Yang kedua, targeting. Target pasar adalah para muda-mudi, baik pelajar, mahasiswa, dan masyarakat sekitar. Yang ketiga, positioning. Memposisikan produk Milkakes ini yang memiliki keunggulan yaitu dengan berbagai macam rasa yang nikmat yang tidak dimiliki oleh pesaing lain. Kedai spesialis minuman serta pelayanan dengan tata tawa sehingga teh Tahiti selalu diingat dan dimintai oleh konsumen. Selanjutnya yang keempat, strategi dan manajemen pemasaran. Strategi produk. Strategi ini adalah produk minuman mekanisme yang memiliki berbagai macam rasa dengan produk yang berkualitas dan aman konsumen. Yang kelima, strategi promosi. Kegiatan promosi yang dilakukan untuk memberikan produk mekanis ini yaitu dengan media sosial seperti Facebook, Twitter, BBM sehingga tidak ada yang bisa khusus tergolong murah. Memasang flyers, menyebarkan brosur-brosur yang berisi promosi. Selanjutnya materi yang berikutnya adalah aspek manajemen. Yang pertama, perencanaan. Dalam aspek manajemen dapat visi dan misi pada usaha IHTIT serta memiliki peraturan yang diperlukan dalam usaha antara lain memberikan pelayanan yang ramah, senyum dan sapa. Kualitas rasa dan kebersihan selalu terjaga, memegang prinsip kejujuran dan bekerja, memegang prinsip kekeluargaan.
Yang kedua, pengorganisasian. Penentuan akan bentuk organisasi yang mudah dimengerti sesuai dengan proses yang ada. Yang ketiga, pelaksanaan. Pelaksanaan dapat dicapai dengan adanya pemimpin yang turut menjalankan, mengarahkan, dan selalu melakukan penawaran, sehingga dapat melihat secara langsung karyawan dalam bekerja. Hal ini membuat terjadinya koordinasi yang baik di antara pemilik dengan karyawan pemilik usaha, atau membuat laporan keuangan serta mengecek bahan. Yang keempat, pengotoran. Guna memastikan semua proses berjalan dengan baik tanpa adanya kecurangan, maka pemilik melakukan beberapa pengotoran. Pertama, secara tiba-tiba melakukan pemeriksaan pada barang bawaan. Yang kedua, pemilik datang secara tiba-tiba atau tidak menentu untuk memastikan karyawan siap dan dalam bekerja. Ketiga, melakukan perhitungan bahan dan keuangan secara teratur. Baik, sampai sana presentasi bisa jelaskan. Mohon maaf. Baik, terima kasih. Saya Novelil Masratul Umam, NPM 17321213666. Saya akan menjelaskan tentang aspek keuangan. Pada aspek keuangan ini, arus kas bersih pada tahun 2015 Rp42.363.364. Pada tahun 2016 50.162.158. Pada tahun 2017 Rp59.730.184. Pada tahun 2019 Rp61.171.000. Selanjutnya payback period, jadi Rp128.400.000 dikali 1 tahun atau 12 bulan sama dengan Rp145.176.000. PP payback period sama dengan 0,60 dari hasil perhitungan, maka payback period memiliki nilai lebih rendah dari IRR dalam kurung discount rate 11,80%, maka proyek ini dianggap layak dan proyek dapat diterima. Selanjutnya NPV, Net Present Value. Total PV Rp195.646.305. Modal sendiri Rp128.400.000. NPV 67.246.305,65 rupiah. Jadi NPV memiliki nilai lebih besar dari 0, maka usulan proyek diterima dan dianggap layak pada kondisi normal. IRR total PV 167.373.000
rupiah. NPV 1 67.246.305,65 rupiah. NPV 2 38.973,06 rupiah. Jadi di sini IRR sama dengan 10% ditambah NPV 2 atau 38.973.00206 rupiah dibagi NPV 1 dikurangi NPV 2, yaitu 38.973.002,6 dikurangi 67.246.305,65 rupiah dikali 10% dikurangi 5,1% sama dengan 11,80%. Jadi IRR memiliki nilai lebih besar daripada tingkat diskonto 5,1%. Maka bisnis atau investasi pada usaha yen tai tea ini dianggap layak. Baik, berikutnya PI Profitability Index adalah penentuan indikator keuntungan dari hasil investasi. Profitability Index dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. P1 sama dengan PV kas masuk dibagi PV kas keluar. P1 167.373.206 rupiah dibagi 128.400.000 rupiah sama dengan 1,3. Berdasarkan hasil perhitungan dari Profitability Index atau PI di atas, maka disimpulkan bahwa usaha yen tai tea ini layak dijalankan karena P1 lebih besar dari 1. Selanjutnya aspek hukum. Pertama, tanda daftar perusahaan surat izin usaha yen tai tea akan mempersiapkan izin usaha dari Dinas Industrian dan Perdagangan. Yang kedua, NPWP nomor pokok wajib pajak. Sebagai unit bisnis usaha yen tai tea juga mendaftarkan NPWP dan aktiva usaha ke Departemen Perpajakan setempat. SITU atau surat izin tempat usaha merupakan surat izin pendirian usaha yang dapat dengan mengajukan ke dinas di daerah setempat. Berikutnya izin domisili dan IMB. Karena usaha yen tai tea memerlukan sebuah gudang yang akan didirikan di sebidang tanah. Baik, yang terakhir kesimpulan. Dari semua kajian aspek-aspek yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak dijalankan. Melalui kajian aspek-aspek kelayakan bisnis, berikut memaparkan kesimpulan dan rekomendasi kelompok saya. Yang pertama, melalui kajian aspek pasar, dapat diketahui usaha ini memiliki potensi dan peluang pasar yang baik, rencana penjualan yang jelas, dan strategi pemasaran yang telah terencana dengan baik. Berikutnya, kajian aspek teknis dan operasional. Usaha ini telah memiliki karena rencana bisnis yang matang, mulai dari proses produksinya,
peralatan-peralatan yang digunakan, lokasi usaha yang telah terencana dengan baik. Berikutnya, kajian aspek manajemen. Dapat diketahui usaha ini memiliki rencana organisasi yang baik dengan usaha ini. Dan yang terakhir, kajian aspek keuangan. Usaha ini memiliki perhitungan pada analisis cash flow dan laporan laba rugi sehingga diketahui perkembangan keuangan dari tahun ke tahun. Selanjutnya juga dilakukan perhitungan kriteria investasi yaitu net present value, NPV dan PI, payback period, interest rate of return, IRR, profitability index, PI. Perhitungan aspek keuangan berikut menghasilkan kesimpulan bahwa usaha Yentaiti dapat dikatakan layak untuk dijalankan. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok 12. Kami ucapkan terima kasih.